Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah coba X1, A1, A2 jadi basis, kemudian A1 dan A3 jadi basis. Oke, itu ya, A1, A2 jadi basis, A1, A3 jadi basis. Kita lanjutkan percobaannya. Oke, masih sama matriksnya, A-nya begini. Jika sekarang A1, A4 jadi basis, berarti 1, 4 ya. Maka matriksnya menjadi seperti apa? 1, 1, 0, 1 ya, seperti ini. Dikalikan dengan X1, X4, nilainya harus 2, 3. Maka X1, X4 bagaimana ya? Dipindah ruas sekali lagi ya. Inverse dari matriks B dikalikan dengan 2, 3. Seperti itu ya. Ingat, pindah ruas gitu. Oke. Maka berapakah inverse dari ini? 1 per determinan dikalikan adjoinnya, hasilnya adalah ini. Maka X basisnya adalah berapa? Yaitu X1, X4 sama dengan B inverse kali B, B inverse kali B, B inverse kali B sama dengan 2, 1. Maka kita bisa simpulkan non basisnya yaitu sisanya 2 dan 3, nilainya pasti 0. Maka X1 sama dengan 2 dan X4 sama dengan 1. X1 sama dengan 2, X4 sama dengan 1, dan non basisnya adalah 0. Oke. Yang selanjutnya, kalau kita coba yang lain lagi, tadi 1, 3, 1, 2 sudah, 1, 3 sudah, 1, 4 sudah. Yang belum apa lagi? Kita coba semuanya, yaitu 2, 3. Oke, 2, 3. Matriksnya bagaimana? 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan X2, X3, maka nilainya harus B. Jadi B dikali B besar, ya B dikali B hasilnya sama dengan, B dikali X basis hasilnya harus B. Oke, maka X2, X3 pindah ruas lagi sama dengan inverse dari 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan 2, 3. Maka 1 per determinannya, kita cari dulu inverse-nya berapa. 1 per determinannya dikali dengan adjoinnya, maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 0. Maka X basisnya berapa? X basisnya adalah 2, 3. X basisnya adalah B inverse dikali dengan B, 0, 1, 1, 0 dikali dengan 2, 3 ini ya, 0, 1, 1, 0 tetap inverse kali 2, 3, hasilnya adalah 3, 2. Ini koma tidak terlalu penting ya, salah ketik. Maka X non basisnya sisanya yaitu X1 dan X4 nilainya harus sama dengan 0. X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 2, X1 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Oke, 2, 3 sudah, yang belum dicoba lagi mana? 2, 4. Oke, kita coba lagi ya. Terus 2, 4 berarti 2, 4, 0, 1, 0, 1. Oke, kita coba terus cari. Sama seperti tadi prosesnya, tapi kita lihat di sini tidak ada inverse. Maka ini adalah solusi solusi basis yang tidak layak. Seperti itu ya, tidak layak. Oke, kita lanjutkan lagi karena kita tidak bisa ditemukan inverse-nya. Yang tidak visible ya, tidak visible. Oke, ini juga yang terakhir apa yang belum kita coba yaitu A3 dengan A4. Matriksnya A3, A4 gimana nih? 1, 0, 0, 1. Sama ya prosesnya ya. Diulang saja, maka maka kita bisa tahu X3 sama dengan 2 dan X4 sama dengan 3 ya, dan X1, X2 sama dengan 0. Oke, kita review semuanya sekarang. Dari yang pertama tadi, ketika variabel basisnya X1 dan X2. Oke, non basisnya X4 dan X0. Oke. Semuanya kita cobakannya, ada berapa alternatif, gantian-gantian mana yang menjadi basis, mana yang menjadi non basis. Oke. Ya, ini poin 1, 2, 3, 4, 6 adalah basic visible solution, yang 5 adalah tidak visible. Oke. Ini perlu kita lihat lagi dari mana itu mengisi tabel ini adalah dari sebelumnya ya, dari sini. Oke, ketika X1 dan X2, ketika percobaan pertama X1 basis nilainya 2, X2 basis nilainya 1 gitu. Ini intinya dari kalimat-kalimat ini kita rekap semuanya. Ke dalam kotak ini. Nah, ini saya rangkum di sini semuanya ya, nilai kalimat-kalimat itu. Ketika X1 basis dan X2 basis dan non basis seperti X3 dan X4, maka nilai X1 berapa? 2. Nilai X2 nya berapa? 1. X3 nya non basis 0, X4 juga 0. Nilai Z nya berapa?
Oke, nanti ini kita bisa cari ya. Pertama kita tuangkan dulu saja. X1 ketika percobaan kedua variabel basisnya adalah 1 dan 3. Maka non basisnya adalah 24. X1-nya berapa? 3. X2-nya non basis ternyata 0. X3-nya min 1. X4-nya 0. Percobaan ketiga juga sama. Percobaan keempat X2-nya 3. Ya, menjadi variabel basisnya adalah X2 dan X3, non basisnya adalah 1 dan 4. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan 2, X4-nya sama dengan 0, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat di soal lagi bahwa Z-nya itu adalah X1 plus 8X2, kita masukkan nih solusinya, yang ininya ya. Karena memang di variabel di fungsi tujuan hanya mempertimbangkan X1, X2. 2 ditambah 8 kali 1 hasilnya adalah 10. Yang ini 3,0, masukkan 3 ditambah 8 kali 0 hasilnya 3. Dan semuanya, maka kita bisa lihat yang paling optimum jika memang soalnya diminta adalah maksimasi ya, adalah jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3. Itu ya. Yaitu yang menjadi basis adalah ternyata X2 dan X3. Kalau kita lihat di dalam grafik bentuknya seperti ini, itu ya. Oke, ini pertama garis pertama nih, X1 kurang dari 2. Kemudian ini garis yang kedua, X1 plus X2 kurang dari 3. Maka daerah yang diarsir adalah ini ya, maka ini adalah solusi pertama, ini ya. Trial pertama 2,1. Ini adalah solusi yang kedua 3,0. Itu ya. 3,0. Kita lihat ini ya. Kemudian solusi ketiga 2,0 yang mana? 2,0 ini ya. Itu ya. Kemudian yang keempat, percobaan keempat ini 0,3. Kemudian yang kelima adalah 0,0. Kelima atau bisa disebut ke-6 ya, karena yang kelima kita anggap tidak visible. Maka kita bisa tahu ternyata dari titik pojok ini yang optimum adalah yang mana? Itu ya. Oke. Maka kita bisa tahu solusi optimum adalah ini. Namun ini ada sedikit perubahan. Ternyata ada sedikit ketidaktelitian yang kita lakukan tadi. Itu apa? Ternyata kita lihat di percobaan kedua itu nilai dari X3 itu kurang dari 0 sih. Padahal semua persamaannya itu kita harus batasi lebih dari 0. Maka kalau tadi kita katakan bahwa yang percobaan 5 tidak visible, ternyata percobaan 2 juga tidak visible. Gitu ya. Ingat syaratnya agar dia menjadi solusi basis layak adalah dia tentu mempunyai basis, dan basis itu harus nilai-nilai dari variabelnya itu harus lebih dari 0. Maka kita bisa tahu yang optimum adalah titik keempat, yaitu 0,3. Oke, silahkan dicoba latihan ini.